Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisyranda Kamilah, NIM H141819. Nama saya Ayu Yustika, NIM H141880. Saya Walia Septiani, NIM H141830. Saya Fenya Altasya, NIM H14180055. Ana Himatul Wahida, NIM H14188008. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan Hasil diskusi kami yang berjudul Analisis perkembangan neraca pembayaran Indonesia dan respon kebijakan moneter di tengah pandemi COVID-19. Alur presentasi kami diawali dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pembahasan topik, dan diakhiri dengan kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Bank Indonesia menyatakan bahwa perlambatan neraca perdagangan Indonesia April 2020 dikarenakan melambatnya permintaan dunia, terganggunya rantai penawaran global, serta rendahnya harga komoditas, sejalan dengan dampak pandemi COVID-19 yang merebak ke seluruh dunia. Hal ini dapat dibuktikan dari defisit yang terjadi sebesar 344,7 juta US dollar. Namun, neraca perdagangan Indonesia Januari sampai April 2020 mengalami surplus sebesar 2,25 miliar US dollar. Dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yang mengalami defisit sebesar 2,35 miliar US dollar. Surplus yang terjadi menandakan perkembangan. Nah, perkembangan tersebut terjadi akibat penurunan kinerja ekspor produk manufaktur dan bahan bakar mineral, khususnya batu bara. Penurunan defisit ini dipengaruhi oleh penurunan impor migas sejalan dengan penurunan harga migas itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah melalui Bank Indonesia terus mengeluarkan berbagai jurus moneter dalam merespon penurunan ekonomi akibat COVID-19. Dan salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menurunkan suku bunga acuan, yang harapannya Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat juga menurunkan suku bunga pinjamannya. Hal ini dilakukan agar kebijakan moneter dapat berjalan dengan efektif. Dua rumusan masalah yang kami ambil adalah bagaimana perkembangan neraca pembayaran Indonesia di tengah pandemi COVID-19, dan yang kedua, apa respon kebijakan moneter dalam menghadapi permasalahan pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perkembangan neraca pembayaran Indonesia di tengah pandemi COVID-19 dan untuk mengidentifikasi respon kebijakan moneter dalam menghadapi permasalahan pandemi COVID-19. Dua poin yang akan kami bahas adalah perkembangan neraca pembayaran Indonesia triwulan 1 tahun 2020 dan kebijakan moneter dalam menghadapi permasalahan pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya tentang perkembangan neraca pembayaran Indonesia triwulan 1 2020. Kinerja neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan 1 2020 itu tetap terjaga, sehingga dapat menopang stabilitas sektor eksternal perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, neraca pembayaran Indonesia itu mengalami defisit sebesar 8,5 miliar US dollar pada triwulan 1 2020. Sejalan dengan perkembangan NPI tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir triwulan 1 2020 menjadi sebesar 121 miliar US dollar, cukup untuk membiayai kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah selama 7 bulan, serta berada di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor. Dapat kita lihat dari grafik di bawah ini bahwa neraca transaksi berjalan itu membaik secara signifikan dengan defisit yang menyempit menjadi sebesar 3,9 miliar US dollar atau sekitar 1,4% dari PDB. Dari defisit triwulan 4 2019 yang sebesar 8,1 miliar US dollar atau sekitar 2,8% PDB. Defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan 1 ini dipengaruhi oleh
peningkatan surplus neraca perdagangan barang, dan penurunan defisit neraca jasa dan neraca pendapatan primer. Sementara untuk transaksi modal dan finansial, itu juga mencatat defisit pada triwulan 1 2020, seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global. Defisit neraca transaksi modal dan finansial ini sebesar 2,9 miliar US dollar atau sekitar 1,1% dari PDB. Hal ini dipengaruhi oleh defisit investasi portofolio sebagai dampak meluasnya pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian global diliputi ketidakpastian, sehingga mendorong aksi jual investor asing atas aset portofolio di Indonesia. Perkembangan neraca pembayaran Indonesia triwulan 1 2020 pada transaksi berjalan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa defisit neraca transaksi berjalan itu menyempit menjadi sebesar 3,9 miliar atau sebesar 1,4% terhadap PDB. Hal ini sejalan dengan penurunan impor yang lebih dalam daripada ekspor, baik untuk komoditas migas dan non-migas. Hal ini antara lain sebagai dampak dari lesunya kegiatan ekonomi pada periode laporan akibat meluasnya pandemi COVID-19 ke berbagai negara di dunia. Secara umum, perbaikan defisit transaksi berjalan pada triwulan 1 ini ditopang oleh peningkatan kinerja neraca perdagangan barang, neraca jasa, dan neraca pendapatan primer yang mampu mengkompensasi pemburukan neraca pendapatan sekunder yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Transaksi berjalan pada neraca perdagangan barang. Neraca perdagangan barang pada triwulan 1 2020 itu mengalami surplus sebesar 4,4 miliar US dollar, itu meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,3 miliar US dollar. Perbaikan kinerja neraca perdagangan barang secara triwulanan dipengaruhi oleh peningkatan surplus neraca perdagangan non-migas dan penurunan defisit neraca perdagangan migas. Seperti yang kita lihat dalam grafik, bahwa neraca perdagangan non-migas itu mengalami surplus sebesar 7,1 miliar US dollar, lebih tinggi dibandingkan dengan surplus triwulan sebelumnya yang sebesar 3,5 miliar US dollar. Perkembangan tersebut itu dipengaruhi oleh impor non-migas yang turun lebih dalam dibandingkan penurunan ekspor non-migas. Sedangkan untuk neraca perdagangan migas pada triwulan 1 2020 itu mencatat defisit sebesar 2,7 miliar, turun dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya yang sebesar 3,2 miliar US dollar, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 1 2019 yang sebesar 2,1 miliar US dollar. Hal ini didorong oleh turunnya defisit neraca minyak akibat impor minyak yang turun lebih tajam dibandingkan dengan penurunan ekspor. Selanjutnya, neraca perdagangan jasa. Dapat dilihat di grafik, defisit neraca perdagangan jasa pada triwulan 1 2020 tercatat sebesar 1,9 miliar dolar, lebih sedikit dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya yaitu mencapai 2 miliar. Namun masih lebih tinggi dibandingkan triwulan pertama pada tahun 2019 yaitu mencapai 1,6 miliar dolar. Penurunan defisit neraca jasa secara triwulan terutama disebabkan oleh berkurangnya defisit jasa transportasi. Sementara kenaikan defisit jasa transportasi dipicu berkurangnya surplus jasa perjalanan. Lalu selanjutnya ada neraca pendapatan primer. Defisit neraca pendapatan primer pada triwulan pertama 2020 tercatat sebesar 8,1 miliar dolar, lebih rendah dibandingkan dengan defisit triwulan sebelumnya yaitu mencapai 8,3 miliar dolar. Namun relatif stabil jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu. Penurunan defisit neraca pendapatan primer tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan pembayarannya, utamanya dalam bentuk investasi portofolio. Lalu ada neraca pendapatan sekunder. Neraca pendapatan sekunder pada triwulan pertama 2020 mencatat surplus sebesar 1,6 miliar dolar, turun dari surplus sebelumnya yaitu sebesar 2, miliar dolar. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi penurunan realisasi penerimaan transfer personal dalam bentuk remitansi yang diperoleh dari pekerja migran Indonesia atau PMI
yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain itu, penerimaan hibah pemerintah yang rendah di awal tahun turut mempengaruhi penurunan surplus pada triwulan laporan. Ya, selanjutnya yaitu perkembangan neraca pembayaran Indonesia triwulan 1 2020. Membahas transaksi modal dan finansial. Pada triwulan 1 2020, transaksi modal dan finansial atau TMF mencatat defisit sebesar 2,9 miliar US dollar atau setara dengan min 1,1% terhadap PDB. Berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat surplus 12,6 miliar US dollar atau setara dengan 4,4% terhadap PDB. Defisit transaksi modal dan finansial yang terjadi pada triwulan laporan tersebut merupakan dampak dari ketidakpastian di pasar keuangan global sebagai akibat dari meluasnya pandemi COVID-19 ke berbagai negara dan selanjutnya mendorong aliran keluar modal investasi portofolio dari pasar keuangan domestik. Selanjutnya membahas transaksi finansial bagian A, investasi langsung. Investasi langsung pada triwulan 1 2020 mencatat surplus seiring dengan masih optimisnya investor asing terhadap prospek perekonomian domestik. Surplus investasi langsung pada triwulan 1 2020 tercatat sebesar 3,5 miliar US dollar didukung oleh berkurangnya arus keluar investasi langsung dari Indonesia ke luar negeri sebagai sisi aset, di tengah penurunan aliran masuk investasi langsung asing sebagai sisi kewajiban. Pada grafik kita bisa melihat surplus investasi langsung pada periode laporan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode laporan tersebut pada tahun sebelumnya. Yang selanjutnya bagian B, investasi portofolio. Kinerja investasi portofolio neto pada triwulan 1 2020 mencatat defisit sebesar 5,8 miliar US dollar berbalik arah dari surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 7,1 miliar US dollar. Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh arus keluar investasi portofolio di sisi kewajiban sebesar 5,7 miliar US dollar yang berbalik arah dari arus sebesar 6,7 miliar US dollar pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, di sisi aset, penduduk Indonesia tercatat melakukan pembelian neto surat berharga di luar negeri atau outflow sebesar 0,1 miliar US dollar berbalik arah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatat melakukan penjualan neto surat berharga sebesar 0,3 miliar US dollar sisi inflow. Selanjutnya yaitu investasi lainnya. Dapat kita lihat pada grafik di samping, transaksi investasi lainnya pada triwulan 1 2020 mengalami defisit sebesar 0,5 miliar US dollar, berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang mencatat surplus sebesar 2,4 miliar US dollar. Defisit transaksi investasi lainnya tersebut disebabkan oleh meningkatnya defisit di sisi aset yang berbalik arah dari surplus di triwulan sebelumnya yang melampaui peningkatan surplus pada sisi kewajiban. Prospek neraca pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2020 diperkirakan tetap baik, ditopang oleh perkiraan pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap positif di tengah meningkatnya risiko resesi perekonomian global akibat meluasnya pandemi COVID-19 ke seluruh dunia. Bank Indonesia akan terus mewaspadai berbagai risiko eksternal dan domestik yang dapat mempengaruhi kinerja NPI sebagai dampak dari penyebaran COVID-19. Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan eksternal, termasuk pengendalian defisit transaksi berjalan dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik guna mendukung kinerja NPI yang lebih baik. Kebijakan moneter dalam menghadapi permasalahan pandemi COVID-19. Yang pertama, menurunkan suku bunga kebijakan moneter 2 kali masing-masing sebesar 25 BPS menjadi 4,5% pada Februari dan Maret 2020. Yang kedua, meningkatkan intensitas kebijakan intervensi di pasar spot, domestic non-deliverable forward atau DNDF, maupun pembelian SBN dari pasar sekunder guna menjaga stabilisasi dan penguatan rupiah.
Yang ketiga, memperluas instrumen dan transaksi di pasar uang dan pasar falas supaya banyak instrumen lindung nilai terhadap risiko nilai tukar rupiah. Yang keempat, melakukan injeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah yang besar untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional. Yang kelima, mendorong perbankan dalam pembiayaan dunia usaha dan ekonomi dengan cara melakukan pelonggaran kebijakan makroprudensial. Yang terakhir yaitu menjaga kemudahan dan kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai untuk mendukung berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dapat banyak kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.